Yo, hai, balik lagi di channel rekap film kesayangan kalian yaitu 81 Recap. Kali ini kita akan membahas salah satu film action berjudul Hostile Takeover yang disutradarai oleh Michael Hamilton White dan dibintangi oleh Michael Jai White sebagai Pete. Masalah dimulai ketika bos sindikat kriminalnya mencurigai Pete telah berkhianat karena ia ketahuan menghadiri pertemuan Workaholic Anonymous untuk mencari keseimbangan hidup dan kedamaian batin. Namun keputusan itu justru memicu kecurigaan di organisasi kriminalnya yang menganggapnya berkhianat sehingga mereka mengirimkan sekelompok pembunuh untuk memburunya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, siapkan cemilan kalian, ubah posisi untuk rebahan, dan inilah Hostile Takeover tahun 2025. Cihuy, Dia takutnya. ambil aku 3, aku dah berak babi. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Pete yang sedang menghadiri pertemuan Workaholic Anonymous. Terlihat di sana Pete yang sedang bercerita tentang dirinya yang menyukai pekerjaannya yaitu sebagai pembumbun bayaran. Namun pekerjaannya itu malah mengambil seluruh hidupnya sampai ia tidak bisa menolak tugas yang diberikan oleh bosnya. You doctors and lawyers here, you feel me. But sometimes when I get that call, I want to say no. I just can't. Setelah itu, kita akan diperkenalkan kepada bosnya Pete yang bernama Accardo, yang terlihat sedang menerima telepon dari anak buahnya yang memberitahu tentang bug yang mereka temukan. Anak buahnya menduga bahwa kemungkinan hal itu dilakukan oleh musuhnya Accardo, yaitu Angel. Namun Accardo menyangkal hal itu dan malah curiga kepada Pete karena ia orang terakhir yang terlihat di kantornya. Last scene in my office. Pete, no way. I saw him leave. Yeah, I was with you. I want you to bring him to me. Find Pete Stryker. Setibanya di kantor, Accardo kembali memperingatkan anak buahnya untuk tidak menghabisi Pete karena ia butuh Pete untuk berbicara. Nobody kills him. Right now, I need him alive to talk. I need to know what he's done. Dalam perjalanan pulang, Pete menemukan beberapa orang yang menurutnya terlihat mencurigakan dan setelah dipukul itu, Pete kemudian dibawa ke markas oleh rekan sepekerjaannya yang bernama Antoli atau bisa disebut sebagai Reaper. Di sana Reaper meminta Pete untuk memberikan informasi kepadanya. Namun Pete yang tidak tahu menahu soal itu kebingungan dengan apa yang sedang terjadi dan What the fuck are you talking about? And what the entire fuck is going on here? setelah itu, Reaper menyebut Pete sebagai seorang pengkhianat yang membuat Pete klarifikasi tentang dirinya yang menemui pertemuan itu hanya untuk menyalurkan perasaannya mengenai keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun Reaper tetap kekeh menduga bahwa Pete adalah orang yang mengadu kepada musuh bosnya itu. Pete langsung menyangkal hal tersebut karena merasa bahwa ia tidak melakukannya dan baku tembak pun kembali terjadi hingga akhirnya I'm feeling unsafe to share. scene beralih ke sebuah bar yang ada di kota itu dan di sini kita akan diperkenalkan kepada mantannya Pete yang bernama Mora yang juga merupakan anak dari Accardo. Ketika sedang sibuk melayani pelanggan, tiba-tiba Mora dikejutkan dengan kedatangan Pete. What are you doing here, Pete? I really wanted to see you. Barge into my establishment while we're on a break because you need my help?
Ternyata Mora sudah mengakui maksud dan tujuan Pete ke sana hanya untuk meminta bantuan kepadanya. Lalu Pete bercerita tentang ia yang sedang diserang oleh Reaper karena ayahnya Mora yang marah kepadanya. Dan di tengah obrolan itu, tiba-tiba Pete dihampiri lagi oleh rekannya yang meminta penjelasan kepadanya dan memberitahu Pete tentang Akardo yang ingin bertemu dengannya. Tanpa memberikan penjelasan apapun, Pete dan Mora langsung menghabisi mereka dengan sangat mudah. They're the ones you brought in. Sorry, Mora, but I don't make the rules. You're right. Pete kemudian meminta Mora untuk menelepon ayahnya dan memberitahu tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Namun Mora malah jadi tidak percaya kepada Pete karena bisa jadi Pete memang pengkhianat keluarganya. This is on you. I don't know if you're a rat. Maybe you are. How could you even say that with as many bodies as I put in the ground for this family? Maybe you got caught and this is your way I out. would never do that to you. Do you mind? I love this family too much. Dan setelah menjelaskan panjang lebar bahwa ia memang bukan pengkhianat, akhirnya Mora bisa percaya lagi kepada Pete. Namun ia tidak mau ikut campur dan menyuruh Pete untuk membereskan kekacauannya sendirian. Mora, come on. Your addiction to the work, the life, it's costing you everything you should care about. I'm not having you fix it this time. You clean up your own mess. I'm done. Setelah itu Pete berniat untuk menemui rekannya untuk meminta bantuan. Setelah masuk ke dalam mobil, lagi-lagi Pete didatangi oleh rekan sepekerjaannya yang meminta penjelasan yang sama kepada Pete. Peter, Ming's way. you wanna know what a mistake was? Look, I'm sorry, man. You are a terrible fucking friend. And the fact that the rat is you just makes perfect sense. You care about no one but yourself, ever. That's not true. Karena kesal terus-terusan dituduh sebagai pengkhianat, Pete akhirnya menanyakan cara agar bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pete kembali menegaskan bahwa ia juga berhati-hati dan tidak detail saat menceritakan tentang dirinya kepada orang-orang yang ada di pertemuan tadi. Namun di sini, rekannya tidak percaya kepada Pete dan akan segera membawa Pete ke Arkado. Di tengah perjalanan itu, Pete kembali menghajar mereka dengan sangat brutal. Strike a motherfucker. Setelah menghabisi semua rekannya, Pete mengambil mobil mereka dan pergi meninggalkan mereka begitu saja untuk menemui rekannya, yaitu Tan. Setibanya di sana, Pete malah disambut dengan todongan dari Tan yang ternyata Tan juga diberi perintah oleh Akardo. Kedatangannya Pete ke sana hanya untuk meminta jawaban mengapa semua orang mengira dirinya berubah hingga Pete kembali klarifikasi mengenai dirinya yang bergabung dengan Workaholic Anonymous. Really want to play this game? Fan, I swear there's no game. I just figured that you would know why everyone thinks I turn. Come on, Fan. You know me. And I'm not a fucking rat. Well, Akardo thinks you are. Namun Tan tidak peduli dengan hal itu dan tetap menyangka bahwa Pete hanyalah seorang pengadu dan perkelahian pun kembali terjadi. Di tengah perkelahian itu, Tan menyarankan agar Pete segera mengakui perbuatannya, lalu memperbaiki hubungannya dengan Akardo, karena itulah satu-satunya jalan untuk bisa keluar dari masalah itu. Tan yakin bahwa Pete tidak akan pernah mengecewakan orang yang dicintainya. Look, if you're telling the truth, you better find a way to make this right with Akardo. That is the only way out of this.
Setelah itu, Pete kembali menghampiri Mora untuk berbincang dengannya. Dalam percakapan tersebut, Mora menegaskan bahwa Pete hanyalah seseorang yang terlalu tenggelam dalam gagasannya sendiri untuk menjadi lelaki terbaik yang pernah ada di keluarganya. Ia hidup untuk mengejar ambisi itu, sementara orang lain memiliki keluarga, minat, dan pertemanan yang sama sekali tidak berkaitan dengan tuntutan hidup seperti yang Pete jalani. We all have family, passions, friendships that have nothing to do with the life. We're all out here living while you drown in this idea of being the best knockaround guy the family ever had. That's all I want. And now I know that's something you'll just never understand. Dan di tengah obrolan itu, tiba-tiba Mean it. I'm serious, hear me out. Now, Mora, I know that you love At work. not great. To expand on that situation a bit. Well, everyone's trying to kill me, so... So, what can we do to help support you through this? Well, it sounds to me as if you're jeopardizing the energy of our little group, Pete. Self-centered motherfucker! Let's kill him! Wait, what? Yeah, I think he's right. Everyone wants that. Let's go. Stay. ternyata Pete hanya mengalami mimpi dan kembali berdebat dengan Mora. Di sini Mora mengetahui bahwa Pete memanfaatkannya agar bisa keluar dari kekacauan yang dibuatnya saat ini. You're just using me to get yourself out of the current mess you've made. You're exploiting my codependent nature. Dan di tengah perdebatan itu, tiba-tiba Please pardon the intrusion, Mora. Take him away, Gabriel. It's all yours. What? Mora dan Pete dapat menumbangkan segerombolan itu dengan sangat mudah. Di sini Pete kembali berbicara kepada Mora. Ia menegaskan bahwa ia memang benar cinta kepada Mora dan mau memulai kehidupan baru dengannya. So, I'm gonna say, Mora, No. Mora, I love you. I love you and I've never stopped. I wanna start a family with you. I want a life. So, Mora, how do I make it right? Step one. Di sisi lain terlihat semua anak buah Accardo yang mengalami babak belur karena sudah dihajar oleh Pete yang membuat dirinya begitu kesal kepada mereka. How is that possible? This one fucking guy. You're supposed to be the best I got. Bukannya mendengarkan perkataan bosnya, mereka bertiga malah sibuk membandingkan mana yang paling kuat antara Pete dan Tad. Pete is the best. Yeah, go Thanatos. Too close to call. But Pete has body count, like very big. Yeah, but Thanatos, he's got style. He's like the Brando of bodies. True. But Pete, he's like MacGyver. He fixed everything. What are you talking about? Apples and oranges. Silent! Di tengah itu, Accardo mendapat telepon dari Mora yang mengatakan bahwa Pete ingin berbincang dengannya. Accardo mengungkapkan kekecewaannya kepada Pete yang sudah mengkhianati dirinya. Padahal Accardo sudah memberikan pekerjaan bahkan menganggap dirinya sebagai keluarga. Accardo berharap bahwa Pete bisa memberikan kebahagiaan untuk anaknya, yaitu Mora. I was hoping to give you my daughter's hand. I trusted you, Peter. And I would never betray that trust, sir. I don't know who put it on the street, but it's a lie. I love this family. I love your daughter. I would never do anything to hurt either of you. Mendengar hal itu, Pete berjanji akan menjaga dan tidak akan menyakiti Mora. Dan di sini Accardo memberikan Pete kesempatan untuk membuktikan bahwa Pete bukan seorang pengadu. No, sir, I don't. But I swear to you, I am not a rat. Then prove it. You have till sunrise. And then, Well, how do I prove that I'm not a rat by sunrise?
God, you'd have to take out something like Angel to pull that off. Setelah menutup telepon itu, Pete dan Mora kemudian berencana untuk menghabisi musuh saingan bosnya, yaitu Angel. Fuck. Let's do it. Terlihat di sini mereka yang sudah bersiap dengan rencananya. Mora akan memantau pergerakan dari musuh, sementara Pete yang akan mengeksekusinya, dan inilah aksi mereka. Dan ketika Mora sedang fokus memantau itu, tiba-tiba You need some help with something, Ricardo. The Canyon. sementara itu Pete terlihat masih sibuk menghabisi semua anak buah dari Angel. Di sini kita akan diperkenalkan kepada musuhnya Ricardo, yaitu Angel yang menanyakan mengapa Mora dengan beraninya datang ke tempatnya. Makes me really wonder why you would risk coming here to my place in such a disrespectful way. What it would be like if our families went to war. I can't say that this is going exactly to plan. Dengan belak-belakan, Angel memberitahu Mora bahwa selama inilah ia yang menyebarkan berita tentang Pete yang menimbulkan kesalahpahaman antara Pete dan Ricardo. I may have put the word out that Pete Stryker has turned. As our organization, you're gonna make your move. Your father's never gonna stop blaming me for your brother's death. He'd have come for me sooner or later. But I can't say that you two idiots coming to my house hasn't made it a whole lot easier for me. Di tengah perdebatan itu, Pete sudah berhasil menumbangkan semua anak buahnya Angel dan hanya menyisakan satu orang saja. Kemudian pria itu datang menghampiri Pete dan berniat untuk menghabisinya. Di sisi lain, Mora yang sedang ditodong oleh Angel itu tetap bersifat tenang dan We could have just moved on. We could have avoided this entire mess. It's really such a pity. Where you're wrong. Tell me. The only pity is that we let you live this long. Really? setelah menumbangkan sisa anak buahnya itu, Pete kemudian bergegas menghampiri Mora yang terlihat semakin terpojok oleh Angel. Akan tetapi di sisi lain terlihat Mora yang sudah semakin terpojok oleh Angel yang akan segera membun-bunnya. Namun beruntungnya Pete datang tepat waktu dan segera menyelamatkan Mora. Setelah itu, Pete dan Mora berfoto dengan Angel yang sudah maut sebagai bukti bahwa mereka sudah berhasil menumbangkan musuh Ricardo. Okay. Get the fuck out of here. Ricardo menghampiri Pete dan Mora untuk mengucapkan terima kasih kepada Pete karena sebelumnya juga ia sudah yakin bahwa Pete akan melakukannya dengan sangat baik. We took out Angel, sir. For you.
I knew you would. Well, as soon as the word hit the street about you being dirty, I knew it was some bullshit. Why did you put a hit out on me? We're always going to have people that doubt. You don't prove you're clean. It would make the organization look weak if we didn't make you answer for it. Because you and everyone else, including my little munchkin here, had to believe it was real. It was the only way to end danger. Di akhir film, terungkaplah bahwa Akardo sebenarnya telah mengetahui sejak awal bahwa berita kotor tentang Pete hanyalah omong kosong. Namun ia juga memahami satu hal penting, yaitu keraguan masih ada. Pete akan terus diburu dan dicurigai oleh rekan-rekan kerjanya. Karena itu Akardo menjelaskan bahwa satu-satunya cara bagi Pete untuk membuktikan dirinya bersih adalah dengan mengakhiri sumber konflik, yaitu Angel. You're the most talented cleaner I've ever seen. And I want us to be together as a family and make it work. Film ini menyimpulkan bahwa mengejar keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu sangat penting, dan upaya untuk berubah meskipun dapat tantangan dapat menjadi peluang untuk introspeksi dan pertumbuhan diri. Dan itulah Hostile Takeover tahun 2025. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa dukungannya dengan mengklik like, share, dan subscribe. Dan ciao.